dulu hari ini. Dan saya akan langsung masuk nih Bapak atau Ibu ke ketentuan sosialisasi pada hari ini. Jadi ketentuan sosialisasi pada hari ini ada 9 poin yang akan saya sampaikan ke mitra Bapak atau Ibu. Yang dimana pertama ini adalah sosialisasi akan dilakukan secara online. Sebentar Bapak Ibu saya mute dulu. Oke. Nah, sosialisasi ini dilakukan secara online dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Kemudian poin keduanya, mitra Bapak Ibu wajib mengikuti kegiatan sosialisasi yang didaftarkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, sebelumnya kan kita sudah kirimkan email ya, yaitu di tanggal 26 lalu kita sudah memberikan 3 jadwal yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan jadwal yang memang Bapak Ibu bisa hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Dan apabila ada mitra Bapak Ibu yang memang tidak bisa daftar atau tidak registrasi, maka nanti kita akan undang pada hari ini ya, sosialisasi yang keempat, itu dimulai dari jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, kemudian batas waktu pengisian form registrasinya juga kita sudah tentukan, yaitu tanggal 5 Mei 2022, tepatnya pukul 7, itu sudah kita tutup. Jadi kalau di sini Bapak Ibu yang memang kenal dengan mitra lainnya dan mitra lainnya itu tidak proses registrasi ya untuk mengikuti sosialisasi hari ini, boleh dibantu untuk diinfokan agar pada hari ini bisa ikut bergabung sosialisasi yang di batch 4, yaitu yang di jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, kemudian jadwal sosialisasi ini juga sudah kita sampaikan materinya, sudah kita emailkan ke mitra Bapak Ibu. Di sini nanti saya coba bantu untuk menjelaskan secara detailnya apa tujuannya proyek ini diberlakukan ya dari manajemen. Oh, bisa. Supaya nanti bisa lebih memahami. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya izin dulu ya. Mohon kerjasamanya untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya. Nah, kita lanjut lagi. Dari jadwal sosialisasi hari ini, You don't know ya, dan speaking. sebentar, Kak Lintang boleh minta bantuannya untuk Remote kamu ya, nak? Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis. Saya coba konfirmasi dulu ke Kak Lintang ya. Halo Kak Lintang, mohon bantuannya untuk hostnya dipindahkan ke saya lagi karena saya tidak bisa share screen. Oke, terima kasih banyak Kak Lintang. Nah, saya lanjut lagi ya Bapak atau Ibu. Tadi saya terakhir itu menyampaikan di poin kelima, apabila mitra Bapak Ibu tidak memilih satu jadwal atau 3 jadwal lainnya yang sudah kita sediakan, maka nanti Bapak Ibu mitranya yang tidak bergabung hari ini bisa mengikuti kegiatan sosialisasi di batch keempatnya yang akan kita mulai pada hari ini jam 1 siang sampai jam 3 sore. Nah, bila mitra Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung, kenal ya dengan mitra yang lain, boleh diinfokan ke mitra-mitranya supaya nanti bisa bergabung pada batch selanjutnya ya.
Nah, kemudian dari tim akun asosiasi itu juga yang sudah bergabung hari ini boleh dibantu untuk mengirimkan link sosialisasi pada hari ini supaya nanti mitranya bisa mengikuti jadwal sosialisasi pada hari ini yang sudah kita mulai. Nah, lanjut lagi di poin ke-7 ini untuk kotaknya setiap batch-nya itu kita sebenarnya menyediakan maksimum 500 peserta atau 500 mitra. Karena saat ini mitra yang aktif itu sekitar 1.200, maka kita sudah bagi 3 batch ya Bapak atau Ibu, yang dimana kapasitasnya itu sampai 500 orang. Dan selanjutnya lagi di poin ke-8, peserta sosialisasi atau mitra Bapak Ibu yang bergabung hari ini, mohon kerjasamanya agar tidak mengaktifkan mic-nya, agar proses sosialisasinya berjalan dengan lancar dan baik, agar juga tidak bentrok ya suaranya dengan saya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengaktifkan suaranya itu agak bentrok dan tidak jelas untuk penjelasan dari saya. Dan yang terakhir, setiap pertanyaan yang ingin Bapak Ibu ajukan boleh diajukan ke link Slido, dan pertanyaannya ini hanya seputar materi yang kita bawakan pada hari ini. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan di luar materi hari ini, mohon maaf pertanyaan tersebut tidak bisa kami bantu untuk jawab, tapi nggak usah khawatir, pertanyaannya nanti akan kita rekap dan hasil Q&A-nya seperti biasa kita akan kirimkan ke mitra Bapak Ibu seperti sosialisasi sebelumnya ya. Oke. Lanjut lagi. Sebelum saya bahas lebih jauh untuk perubahan dari proses clean up registrasi ya atau reservasi dari mitra Bapak Ibu untuk shipper-shippernya, saya ingin share dulu nih data atau fakta sesuai isu yang ditemukan di lapangan. Ini akan kita rekap dan ini datanya diberikan dari manajemen Ninja, dan ini akan saya izin share ke mitra Bapak Ibu ya supaya Bapak Ibu mengetahui nih faktanya seperti apa. Atau mungkin juga ini isu-isunya sudah dialami oleh mitra Bapak Ibu di lapangan. Nah, sebelum saya bahas ke data atau faktanya, saya mau info dulu mengenai proses registrasi sebelumnya ya, yang sudah kita sosialisasikan pada bulan sebelumnya, yang dimana di sini juga kita menerima nih beberapa komplain dari mitra Bapak Ibu yang bilang atau komplain bahwa proses registrasi yang new registrasi terbaru memakan waktu yang lama nih, karena sampai minggu 1, minggu 2, dan minggu 3. Istilahnya berarti proses daun bawang. Mut. Oke, Bapak atau Ibu mohon maaf ya, dibantu untuk mute dulu, atau ini saya juga izin untuk aja mau meeting. Nah, berisik tuh. Sabar. Sudah di ini ya, sudah diproses mute. Sorry. Di mute semuanya aja, Om. Siap, Pak. Kak Lintang, minta bantuannya lagi Kak Lintang untuk dikembalikan lagi OS-nya. Mohon kerjasamanya ya Bapak atau Ibu untuk tidak mengaktifkan dulu mic-nya supaya proses penjelasan sosialisasinya berjalan lancar. Dan Kak Lintang, mohon bantuannya lagi untuk mengembalikan host-nya ke saya supaya saya bisa share screen ya. Oke, siap. Terima kasih. Ini saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Jadi sekilas mengenai proses registrasi yang sebelumnya sudah kami bantu sosialisasikan ke mitra Bapak Ibu bahwa prosesnya itu memakan waktu yang agak lama, dan mitra Bapak Ibu pun ada beberapa yang komplain ke manajemen Ninja ya, karena prosesnya itu memakan waktu sampai 3 minggu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu atau tidak terlalu terkecoh dengan proses registrasi yang sudah kita buat saat ini. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu mendaftarkan shipper-shipper yang barunya itu di hari Jumat, memang ini memakan waktu yang agak lama karena prosesnya nanti akan diregistrasi terlebih dahulu oleh manajemen Ninja,
baik itu di reject atau di approve, yaitu tepatnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian ini Jumat Sabtu Minggunya adalah proses verifikasi dari tim manajemen J-Express, baru nanti di minggu ketiga mitra Bapak Ibu bisa untuk pertama kali pick up ya ke tempat shipper apabila memang prosesnya itu diterima oleh manajemen J-Express. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu proses pendaftarannya itu di hari Kamis, maka ini prosesnya juga bisa dibilang hanya memakan waktu 4 hari. Kenapa saya bilang 4 hari? Karena pada hari Jumat, Sabtu, Minggu ini proses verifikasinya, tetapi proses pertama kali pick up nanti di hari Senin. Jadi kurang lebih ada prosesnya 4 hari ya untuk melakukan pick up pertama. Nah, di slide berikutnya, untuk tujuan proyek yang kita buat saat ini atau manajemen bentuk saat ini akan dirubah nih Bapak Ibu. Akan dirubah, jadi tidak menggunakan proses registrasi yang yang lama ini. Nanti dimulai dari awal bulan Juni ya, itu akan diberlakukan. Dan selanjut lagi, ini case kategori yang ditemukan di lapangan atau yang diterima oleh manajemen J-Express, yang dimana case-case ini adalah yang Bapak Ibu terima ya atau dialami di mitranya masing-masing. Di sini ada 5 case, nanti saya coba bantu untuk jelaskan satu persatu, dan kategori case ini sesuai dengan kejadiannya seperti apa di lapangan. Dan nanti kalau misalkan seandainya Bapak Ibu di poin pertama ya, ini mikran atau loginnya sesuai, ini adalah penjelasannya komisinya maka akan dibayarkan secara full atau mendapatkan komisinya sesuai paketnya. Nah, ini berarti kan kalau misalkan mikrannya atau reservasinya sudah ada di mitra Bapak atau Ibu, maka itu akan dibayarkan komisinya atau istilahnya Bapak Ibu akan menerima komisinya dari manajemen Ninja Express. Nah, poin kedua, sebelum didaftarkan oleh suatu mitra. Mungkin ini agak sedikit kurang jelas ya Bapak Ibu. Maka nanti coba kita akan jelaskan menggunakan ilustrasi di slide berikutnya. Kemudian poin ketiga juga ini login oleh mitra sebelum didaftarkan atau early login. Nah, ini komisinya gimana? Komisinya pun nanti akan dibayarkan oleh manajemen Ninja Express, dan nanti saya bantu untuk jelaskan di ilustrasi yang kedua. Nah, yang keempat, mitra login paket dari shipper-shipper yang belum diregistrasi. Nah, ini keputusan komisinya ini dibayarkan atau ya. Ini dibayarkan komisi paketnya. Kemudian yang terakhir ada case kategori mitra login paket shipper yang didaftar di mitra lain atau yang sudah didaftarkan oleh mitra lain. Maka mohon maaf, ini komisinya tidak akan dibayarkan oleh manajemen Ninja Express. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk case kategori sesuai dengan ilustrasinya, di sini ada ilustrasi pertama sesuai dengan tanggal yang istilahnya ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Yang dimana ini tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 13, yang dimana di sini ada keterangannya di login oleh mitra A, kemudian di login oleh mitra B, kemudian di login sama mitra C. Nah, untuk yang centang hijau ini berarti menandakan bahwa komisinya akan dibayarkan. Kenapa dibayarkan? Karena sesuai dengan poin yang kedua ya, login oleh mitra tertentu sebelum didaftarkan oleh suatu mitra, maka komisinya akan dibayarkan. Berarti apabila ada shipper yang memang belum terdaftar atau belum didaftarkan oleh mitra lain, tetapi shipper tersebut ternyata di pick up-nya lebih dari satu mitra. Ada mitra A, kemudian ada mitra B, ada mitra C. Misalkan dari tanggal tertentunya tanggal 1 sampai tanggal 6. Maka ini komisinya akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, tetapi misalkan di tanggal 7 ada mitra D. Mitra D ini melakukan proses registrasi. Lalu proses registrasinya di-approve, kemudian pick up pertama kalinya dilakukan oleh mitra D pada tanggal 7 dan seterusnya. Nah, berarti kan ini reservasinya sudah masuk ya di mitra D. Nah, misalkan di tanggal 8 sampai tanggal 13 ternyata mitra B atau mitra C melakukan pick up ke tempat shipper tersebut. Dan paket tersebut istilahnya di pick up oleh mitra B dan mitra C, maka ini komisinya tidak akan dibayarkan ke mitra B atau ke mitra C. Kenapa? Karena ini misalkan pada tanggal 9-10 di pick up-nya oleh mitra D, maka
nanti proses pembayarannya dilakukan oleh Mitra D ya dari manajemen Ninja Express. Ini adalah ilustrasi untuk contoh yang poin kedua ya Bapak atau Ibu. Nah, kemudian kita bahas lagi di poin yang ketiga, di mana login oleh mitra sebelum didaftarkan atau early login. Nah, ini komisinya tetap dibayarkan. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Misalkan tanggal 1, 2, sampai tanggal 6, kita melakukan proses login paket. Maka keputusannya mitra ini akan mendapatkan komisinya ya. Mendapatkan komisinya yang tanggal 7-nya baru mitra A ini melakukan pendaftaran ke Ninja melalui proses registrasi, kemudian di-approve. Nah, berarti dari tanggal 7 sampai tanggal seterusnya, paket tersebut harusnya di-pick up oleh mitra A seterusnya. Tetapi ternyata di sini masih ditemukan bahwa ada mitra B yang melakukan login dan mitra C juga melakukan login. Maka untuk paket tersebut ke mitra B atau ke mitra C-nya tidak akan dibayarkan. Tetap ini akan dibayarkannya ke mitra yang A. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pun juga di poin keempat ya, Bapak atau Ibu, di mana di sini ada mitra login paket dari shipper-shipper yang belum diregister. Mungkin ini mekanismenya seperti shipper melakukan drop off paket. Maka keputusan dari manajemen Ninja Express ini akan dibayarkan komisinya ke mitra Bapak atau Ibu. Kalau yang di poin kelima, ini sudah pasti tidak akan dibayarkan komisinya. Kenapa? Karena mitra melakukan login paket shipper yang terdaftar di mitra lain atau yang sudah didaftarkan oleh mitra lain. Kurang lebih seperti itu, Bapak atau Ibu. Dan kita lanjut. Ini saya juga akan sajikan data yang sudah diberikan oleh manajemen Ninja Express agar diketahui juga ya oleh mitra Bapak Ibu. Kenapa sih proyek ini dibentuk dan dibuat? Tujuannya supaya nanti bisa lebih meminimalisir ya, di mana shipper-shipper yang sudah diregistrasi itu menjadi tanggung jawabnya untuk mitra Bapak Ibu melakukan pick up. Jadi istilahnya itu tidak ada lagi dari mitra B atau mitra C atau mitra D yang melakukan pick up ke tempat shipper. Jadi satu shipper itu kemungkinan dilayani sama lebih dari satu mitra ya. Itu yang menjadi fokus pentingnya kita infokan ke mitra Bapak Ibu. Kalau dilihat untuk data pada bulan Maret ya, tepatnya di tahun 2022, ini ada total 18 juta sekian ya Bapak Ibu paket yang masuk ke Ninja Express, dan ada sebesar 2.800.000 sekian paket yang dilogin oleh mitra yang tidak sesuai. Artinya apa? Di sini ada 2.800.000 paket yang di pick up oleh mitra, tetapi mitra tersebut katakanlah tidak memiliki reservasinya. Dan volume yang tertinggi itu ada di West Java ya. Itu ada sekitar 62% paket yang di pick up atau di login oleh mitra yang tidak sesuai. Nah, kalau dilihat di sini ada 1.700.000 sekian yang dimana paket ini di pick up oleh mitra khususnya di daerah West Java. Harusnya kan ini didaftarkan terlebih dahulu ya oleh mitra-mitranya, tapi mitra-mitra tersebut tidak mendaftarkan. Dia melakukan pick up-nya itu sesuai dengan permintaan shippernya. Jadi seperti tadi saya bilang, banyak ditemukan bahwa di lapangan itu satu shipper bisa di pick up oleh lebih dari satu mitra, 2 mitra, bahkan sampai ada yang lebih dari 5 mitra gitu. Nah, dari hasil breakdown-nya, ini kan tadi saya bilang informasinya adalah paling banyak itu di daerah West Java atau Jawa Barat. Nah, ditemukan atau dari rekapan data ini bahwa daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon lah yang paling banyak melakukan pick up paket ke shipper dan tidak memiliki reservasinya atau reservasinya tidak sesuai. Nah, dari total 2.600.000 ini adalah di Kabupaten Cirebon. Kemudian untuk yang 899 paket ini ditemukan di daerah Cirebon Kota.
Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ternyata ada sekitar 72,39% di area Cirebon ya, yang terbagi di Kabupaten Cirebon dan dan Kota Cirebon. Maka kedepannya harapan kami nanti setiap reservasi yang sudah didaftarkan itu tidak lagi di pick up oleh lebih dari satu mitra seperti itu. Oke, mohon maaf Bapak atau Ibu untuk tidak mencoret-coret slide-nya ya. Ini saya bantu untuk dihapuskan dulu dan mohon maaf annotate-nya jangan diaktifkan ya Bapak atau Ibu. Nah, kemudian di sini juga saya mau menampilkan data dari manajemen Ninja Express bahwa mikran atau reservasi yang masuk di Ninja Express ini istilahnya reservasinya itu di-assign ke satu mitra atau kedua mitra atau ketiga mitra, bahkan tidak ada reservasinya atau tidak terdaftar. Nah, kalau dilihat di sini kan ada tabel warna merah, tabel warna biru, ada tabel warna hijau, dan ada tabel warna abu-abu. Nah, saya mau menjelaskan dulu nih Bapak atau Ibu. Jadi, untuk komisionnya, di sini kan ada yang dibayarkan oleh manajemen Ninja Express, tepatnya untuk periode pembayaran bulan Maret ya, itu ada sebesar 44.000 sekian. Kemudian ini ada jumlah paket yang tidak dibayarkan oleh manajemen Ninja Express sebesar 26.500 sekian. Kenapa tidak dibayarkan? Karena ini kalau dilihat ada beberapa data yang sudah direkap oleh manajemen Ninja Express bahwa total mitra yang login itu variasi ya. Dalam arti itu banyak paket yang di login atau di-scan oleh mitra itu lebih dari satu mitra. Nah, cara bacanya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi total mitra yang login ini ada satu paket satu mitra dan total shippernya itu ada 4.636. Kemudian yang selanjutnya ini ada dua mitra yang login untuk ke total shipper 10.800 sekian. Bahkan juga ditemukan nih di lapangan bahwa ada sebanyak 24 mitra yang melakukan proses scan paket ya atau login paket dari 23 shipper. Maka ini reservasinya masuk satu mitra. Kemudian reservasi yang kedua ini ada juga nih sekitar 4.046 paket yang reservasinya itu masuk ke dua mitra. Dan ada juga total paket sebesar 2.274 ini yang tidak dibayarkan ya komisinya. Dan bisa dilihat juga ini Bapak Tabi bisa lihat nih sesuai dengan tabel penjelasannya itu baca sama ya seperti yang tabel warna merah, di mana di sini ada total satu mitra dia berhasil atau login paketnya itu atau pick up ke tempat shippernya sebanyak 167 sekian. Kemudian ada juga yang di login oleh dua mitra, ini total shippernya ada 751. Kurang lebih seperti itu. Jadi pembacanya hampir sama ya Bapak Ibu datanya. Dan di sini pun juga ada nih reservasi ketiga mitra yang dimana ada 75 ya, 75 paket yang dibayarkan dan ada 25 paket yang tidak dibayarkan, dan ini juga sama keterangannya seperti pada tabel biru atau tabel merah untuk proses pembacaannya, di mana mitra satu ini login dia mempick up kedua shipper gitu. Dan ini juga ada nih 7 mitra yang di pick up ke 4 shipper ya. Jadi ada 4 shipper yang di pick up oleh 7 mitra. Nah, kemudian juga ada juga nih 30.000 paket yang istilahnya itu tidak ada reservasi atau tidak terdaftar, dan ini kategorinya berarti drop off ya Bapak atau Ibu. Yang dimana ada 30.000 paket lebih ini di login oleh satu mitra dan total shippernya itu ada 21.000 sekian. Bahkan di sini juga ada 9 mitra nih yang melakukan login paket dari 18 shipper. Nah, keterangan poin pentingnya di sini adalah satu shipper yang sudah direservasi ke satu atau ketiga mitra, di login oleh beberapa mitra, ini bahkan ditemukan dari
1 mitra sampai 24 mitra. Nah, kemudian kalau kita lihat di highlight yang warna kuning ini ya Bapak atau Ibu, ini kan ada keterangan 39 shipper yang dimana tabel berwarna kuning ini adalah shipper yang di-login oleh mitra, ada 39 mitra. Ini adalah Lazada Master Account yang dimana ini adalah reservasi dummy ya dari Lazada yang seharusnya tidak didaftarkan oleh mitra Bapak Ibu karena nanti ini reservasinya akan di-reject oleh mitra oleh Ninja Express. Tetapi apabila mitra Bapak Ibu memang menerima paket dari seller Lazada Master Account, itu komisinya akan tetap dibayarkan oleh manajemen Ninja Express. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk poin pentingnya ada 4 yang akan saya sampaikan ke mitra Bapak Ibu, yang dimana pertama itu adalah proses reservasi asesmennya ini berjalan sejak bulan Desember 2021 sampai Februari 2022 berdasarkan data login volume history atau pergerakan volume shippernya. Ini kan masih sangat dinamis ya di lapangan bahwa mitra shipper itu masih sering berpindah-pindah nih. Dalam arti berpindah-pindah itu kadang di pick up oleh mitra A, kadang di pick up oleh mitra B, kadang di pick up oleh mitra C. Maka dari itu untuk di bulan berikutnya yaitu di awal bulan Juni ketika nanti Bapak Ibu sudah melakukan proses registrasi sesuai dengan registrasi yang terbaru ya yang nanti akan saya bantu infokan. Harapannya supaya kedepannya itu satu shipper cukup di pick up oleh mitra Bapak Ibu. Kalau memang shipper tersebut sudah diajak kerjasama oleh mitra Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh memberikan feedback ke kita agar dari manajemen Jaya Express bisa mengecek dulu ya, apakah ini akan di-approve atau di-reject, karena nanti kita akan lihat sesuai dengan histori paket yang di pick up oleh mitra Bapak Ibu pada bulan April. Karena untuk bulan Maret atau Februari atau 3 bulan sebelumnya itu kita tidak bisa melihat jumlah volumenya itu berapa paling banyak. Jadi kita ambil paling terakhir itu adalah di bulan April yang dimana karena kan di bulan Maret sama bulan Februari itu kan kadang shipper suka berpindah-pindah ya. Jika berpindah-pindah entah itu ke mitra A atau ke mitra B, maka nanti keputusan dari manajemen Jaya Express pada bulan April lah data yang akan kita ambil. Apakah shipper tersebut memang sudah di pick up oleh mitra Bapak Ibu berdasarkan volume yang paling terbanyak. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan pick up ke shipper tersebut dan volumenya banyaknya di mitra Bapak Ibu, maka nanti shipper tersebut keputusannya akan diberikan kepada mitra Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang poin pertama. Nah, poin keduanya juga terdapat 29.729 shipper yang tidak sesuai mikranya. Maka dari itu, kami nanti minta kerjasamanya ya Bapak Ibu untuk memberikan feedback perihal shipper-shipper mana aja nih yang memang sudah menjadi kerjasamanya mitra Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu bisa berikan feedbacknya dari data yang sudah kita berikan, dan mohon nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan shipper-shippernya yang sudah bekerja sama agar kedepannya mikran atau reservasinya itu sudah masuknya ke mitra Bapak atau Ibu. Nah, kemudian poin yang ketiga juga terdapat 30.000 seller ya yang masih unregister, yang dimana ini di pick up oleh mitra, sedangkan reservasinya itu masuk ke Ninja Pusat, yang dimana berarti ini mengakibatkan double reservasi. Maka dari itu, setiap shipper-shipper yang memang sudah bekerja sama oleh mitra Bapak Ibu, mohon untuk langsung diklaim supaya nanti dari manajemen Jaya Express bisa memberikan action-nya bahwa shipper tersebut di-reject atau di-approve. Supaya nanti harapannya tidak ada lagi reservasi yang masuknya double ke core-nya Ninja Express ya. Kemudian yang keempat, masih banyak juga nih ditemukan bahwa shipper menolak untuk di pick up oleh rider drivernya Ninja atau core-nya Ninja dan mitra yang harus melakukan reservasi manual. Nah, di sini pun juga harapannya supaya oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Jadi
Di poin keempat ini juga masih banyak ditemukan shipper-shipper yang menolak nih untuk di pick up oleh Ninja Pusat karena mungkin pelayanan dari core atau drivernya Ninja atau ridernya Ninja itu kurang bagus dan shipper shipper itu lebih suka dengan layanan mitra karena mungkin mitra layanannya lebih bagus atau Bapak Ibu juga memberikan benefit lebih ke shipper tersebut sehingga shipper tersebut maunya di pick up oleh mitra Bapak Ibu. Maka dari itu mohon bantuannya nanti Bapak Ibu bisa untuk mengklaim ya atau mengajak kerjasama shipper tersebut supaya nanti reservasinya bisa masuk ke aplikasi Ninja Driver-nya mitra Bapak Ibu masing-masing. Nah, dari data yang tadi sudah saya jelaskan, ini juga kita memiliki tujuannya proyek ini kita berlakukan ya Bapak Ibu atau proyek ini kita buat dari manajemen Ninja Express. Tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan data internal Ninja Express dan data mitra supaya reservasinya itu bisa masuk semuanya ke dalam aplikasi Ninja Driver-nya mitra Bapak Ibu agar proses pick up atau login-nya sesuai ya dengan paketnya yang ada di shipper tersebut. Maka dari itu Ninja melakukan lagi nih pendekatan kepada mitra Bapak Ibu atau bottom up yang dimana kami ingin meminta lagi feedback dari mitra Bapak Ibu terkait shipper mana saja yang di pick up atau dilayani oleh mitra Bapak Ibu. Karena pada bulan Oktober lalu ya sebenarnya kita sudah melakukan bottom up nih ke mitra Bapak Ibu, tetapi feedback dari mitra Bapak Ibu masih kurang karena kalau kita lihat datanya itu sekitar 20% mitra-mitra yang melakukan feedback kepada Ninja Express. Sisanya 80% itu tidak ada feedback sama sekali dari mitra Bapak Ibu. Maka pada kesempatan kali ini mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Nanti setelah selesai sosialisasi pada hari ini, tepatnya di sore hari ini ya, setelah nanti terakhir sosialisasi, kita akan kirimkan semua data-data shipper yang memang sudah dilayani oleh mitra Bapak Ibu dan mohon nanti berikan action-nya untuk data shipper tersebut apakah mau didaftarkan atau apakah mau dihapus reservasinya, itu boleh nanti dibantu untuk feedback-nya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian project atau proses timeline-nya ini, kita kan tadi sudah menjelaskan ya bahwa kita akan menggunakan one time clean up, menggunakan bottom up approach, yang dimana untuk timeline-nya itu bisa kita lihat di slide-nya ya Bapak atau Ibu. Kita melakukan sosialisasi, tepatnya itu di minggu pertama, yang dimana tanggal 4 sampai tanggal 10 Mei, kita sudah informasikan data-datanya, kemudian juga kita sudah memberikan regulasinya ke mitra Bapak Ibu, kemudian template reportnya juga nanti sudah kita siapkan, dan toolsnya juga sudah kita siapkan, nanti akan kita kirimkan ke emailnya mitra Bapak Ibu, dan jadwal sosialisasi juga sudah kita berlakukan pada hari ini ya, tanggal 9 kemarin sama tanggal 10 hari ini. Nah, kemudian di mitra Bapak Ibu nanti kami minta mitra Bapak Ibu untuk memberikan feedback atau report sesuai dengan shipper yang di pick up atau yang sudah bekerjasama menggunakan GForm, dan GForm-nya nanti juga kita akan kirimkan ke emailnya mitra Bapak Ibu, dan kita minta bantuannya. Di sini kita tentukan tanggalnya itu dari tanggal 11 sampai tanggal 15 2022. Mohon untuk mitra Bapak Ibu memberikan feedback reportnya dari shipper-shipper yang bekerjasama dengan mitra Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti dari sisi Ninja Express-nya, tepatnya tanggal 16 sampai tanggal 22 Mei, manajemen Ninja Express atau tim Ninja Express akan memeriksa feedback reportnya dan memutuskan apakah shipper ini akan di-assign ke mitra Bapak Ibu atau istilahnya ditolak. Kalau misalkan Bapak Ibu mengklaim shipper tersebut, ternyata shipper tersebut pada volume bulan April lebih banyak ke mitra B, maka nanti keputusan dari manajemen Ninja Express, reservasinya akan diberikan ke mitra B, karena kita mengambil datanya itu di bulan April. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, di tanggal 23 sampai 31 Mei, ini proses reservasinya mudah-mudahan sudah berjalan asesmennya sesuai dengan reservasi yang didaftarkan oleh mitra Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, poin pentingnya di sini,
selama proses clean up berlangsung, komisi dirilis seperti sebelum new MP shipper registrasi, dan ini diimplementasikan sesuai dengan loginnya dari mitra Bapak Ibu masing-masing. Tapi harapan kami mohon untuk mitra Bapak Ibu tetap disiplin ya untuk melakukan proses login paket-paketnya. Kemudian yang kedua, proses registrasi shipper yang akan dihentikan sementara itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei. Jadi mohon kerjasamanya dari mitra Bapak atau Ibu bahwa tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei proses pendaftaran shipper yang terbarunya ini akan kita tutup sementara. Jadi untuk pendaftaran dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei shippernya akan kita hold dulu karena kita akan fokus untuk memberikan template feedbacknya dulu ya ke mitra Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan list shipper-shippernya yang sudah bekerjasama dengan mitra Bapak Ibu. Nah, di sini pun juga kita memiliki database migran reference-nya yang dimana keputusan dari manajemen nanti reservasinya ini akan dimasukkannya ke mana nih? Apakah ke mitra A atau ke mitra B atau ke mitra C? Kalau Bapak Ibu lihat nih di kolom merah, di sini kan ada login oleh mitra A. Kemudian mitranya ini atau reservasinya ada di mitra A. Maka keputusan dari manajemen JAXpress reservasinya akan diberikan untuk mitra yang sudah melakukan pendaftaran. Berarti ini reservasinya ke mitra A. Kemudian kalau seandainya ini ada shipper yang di-login oleh mitra A atau mitra B atau mitra C dan ternyata mitranya itu atau reservasinya ada di mitra A, maka reservasinya akan diberikan ke mitra yang sudah melakukan pendaftaran. Atau nanti bisa dilihat dulu dari manajemen JAXpress, kalau misalkan dari shipper tersebut didaftarkan oleh mitra A, mitra B, mitra C, ternyata volume paketnya di bulan April itu paling banyak ke mitra A, maka nanti tetap mitra A yang akan mendapatkan reservasinya. Atau kalau misalkan mitra B ini yang paling banyak mendapatkan volumenya dari shipper tersebut di bulan April, maka nanti akan diberikan reservasinya ke mitra B ya, Bapak atau Ibu. Nah, kemudian yang ketiga di sini juga ada keterangan mitra A, tetapi reservasinya itu ada di mitra B, maka reservasinya akan diberikan untuk mitra yang melakukan login. Nah, kemudian ini juga ada contoh mitra A, kemudian mitra B, kemudian mitra C, lalu reservasinya itu ada di mitra X atau di mitra Y, maka reservasinya akan diberikan ke mitra yang login paketnya paling terbesar ya. Kemudian ini ada mitra A dengan volume 1, kemudian ada mitra B volume 1, tapi reservasinya ada di mitra C, maka ini keputusan dari manajemen reservasinya akan di-take out karena ketika mitra A atau mitra B mendaftarkan shipper tersebut ternyata volumenya hanya 1, tetapi reservasi di mitra C, maka keputusannya akan dihapuskan reservasinya. Dan satu lagi mitra Bapak Ibu, ada case atau database yang kita temukan nanti keputusannya dari manajemen JAXpress. Jika mitra Bapak Ibu mendaftarkan shipper-shipper pada bulan Maret atau April ya, maka kalau misalkan tidak ada volume paketnya sama sekali atau memang tidak ada paket yang bisa disiap oleh mitra Bapak atau Ibu, maka keputusan dari manajemen untuk shipper tersebut akan di-take out atau dihapuskan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa daftarkan lagi pada bulan Juni ya, awal Juni menggunakan skema pendaftaran registrasi yang terbaru dari Ninja Express seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini ada repo template yang nantinya akan diberikan ke mitra Bapak Ibu melalui email dan nanti akan di-blast hari ini ya setelah sosialisasi selesai. Di sini tujuannya agar mitra bisa memberikan feedback supaya visibility itu shipper tersebut maksudnya ke mitra mana nih. Nah, di sini sudah ada template contohnya itu dimulai pengisiannya dari shipper ID, kemudian nama shippernya, lalu status mitranya ini yes atau no, kemudian login volumenya berapa juga nanti di sini ada.
Nah, kemudian kami minta Bapak Ibu segera melakukan feedback sesuai dengan tanggal yang sudah kami tentukan agar nanti Bapak Ibu bisa mengisi ya actionnya itu apa. Misalkan di sini contoh sudah ada nama shippernya dan nama mitra Bapak Ibu. Misalkan di sini di PID-nya sekian, mitra Bapak Ibu masing-masing namanya apa, lalu shipper ID-nya untuk sellernya ya atau shippernya. Nah, di sini juga ada nama shippernya dan nanti Bapak Ibu bisa mengisi di kolom Excel-nya ini, actionnya itu daftar atau hapus seperti itu. Dan ketika sudah Bapak Ibu isi, nanti dari manajemen JExpress akan menentukan nih apakah shipper tersebut akan di reject atau di approve oleh manajemen JExpress dan akan diinfokan balik ke mitra Bapak Ibu. Nanti di sini akan ada di kolom final decision-nya. Jadi kalau misalkan contoh ini ada di PID, nama mitra Bapak Ibu, kemudian ada shipper ID, ada shipper name-nya, kemudian ini kan action-nya sudah dari Bapak Ibu ya yang mengisi. Nah, kemudian final decision-nya itu dari manajemen JExpress reject ya. Mereject karena di sini keterangannya reservasi akan di-assign oleh mitra lain. Atau juga di sini ada keterangan approve reservasinya akan di-assign ke mitra Bapak atau Ibu sesuai dengan mitranya masing-masing. Dan yang terakhir juga di sini ada data untuk dihapus karena ini permintaan oleh mitra Bapak Ibu ya bahwa reservasinya ini ingin dihapus karena mungkin shippernya itu sudah tidak ada volumenya, maka mitra Bapak Ibu request untuk dihapus reservasi tersebut. Seperti itu. Dan lanjut lagi, saya mau bahas di poin pentingnya nih Bapak Ibu, yang dimana pendaftaran shipper yang terbaru, ini periodenya akan kita mulai di awal bulan Juni ya Bapak Ibu, yang dimana proses pendaftarannya ini akan menggunakan regulasi yang terbaru, yang dimana seandainya nih Bapak Ibu mendaftarkan shipper-shipper yang terbarunya di hari Senin, maka nanti di sini periode verifikasinya akan dilakukan di hari Selasa, Rabu, Kamis, maka nanti di hari Jumat Bapak atau Ibu bisa melakukan pick up pertama ke shipper tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mendaftarkannya di hari Jumat, proses pendaftarannya, maka nanti di hari Sabtu, Minggu, Senin ini kan proses verifikasi ya. Berarti nanti di hari Selasanya pick up pertamanya sudah bisa Bapak Ibu lakukan ke shipper. Jadi di sini untuk regulasi yang terbarunya pendaftaran shipper terbaru dari mitra Bapak Ibu itu memakan waktu kurang lebih sekitar 4 hari saja. Kalau sebelumnya kan Bapak Ibu harus menunggu sekitar 4 hari atau sampai 11 hari ya. Itu agak lama dan sekarang kebijakan terbarunya itu untuk pendaftaran sipol-sipol terbaru hanya memakan waktu sekitar 4 hari kerja. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk penjelasannya, materi sosialisasi hari ini sudah selesai Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh mitra Bapak Ibu. Dan apabila mitra Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan langsung. Halo Mas, nanya dong Mas. Kan Halo. Link slide-nya ya yang Halo. sudah kita tampilkan di slide-nya. Atau juga halo Mas, mau nanya dong Mas. Oke, Mas, kemarin saya mau nanya, kemarin saya ikut sosialisasi juga, cuma saya nggak kebagian nanya nih. Saya 2 kali ikut sosialisasi. Kemarin saya mau nanya, nggak ketemukan. Saya mau nanya lagi season kedua nih. Lumayan banyak, saya nggak bisa tidur jadinya. Oke Pak, mungkin Bisa boleh aja. ditanyakan dulu Pak di slide-nya ya Pak ya, agar pertanyaan Bapak bisa direkap juga. Udah, Pak. kemarin udah ditanya, tapi saya nggak kedapetan. Saya jadi bingung nih masalahnya. Ini banyak pertanyaan saya yang ada di materi hari ini sama yang kemarin. Saya ikut 2 kali sosialisasi ini. Kemarin saya ikut, kan saya ikut lagi gitu. Ya make sure aja saya mau nanya gitu Pak. Oke, Boleh ya siap, Mas, saya langsung aja ya. Oke, ini yang pertama saya mau nanya komisi yang dimaksud apakah sudah termasuk komisi berat sama komisi tir ya kan tadi kan di awal kan komisi. Nah, saya mau nanya tuh yang pertama tuh itu sudah termasuk komisi berat apa sama komisi tir yang kedua. Apakah kalau seller yang baru yang belum sama sekali tidak diklaim oleh mitra manapun itu apa sih istilahnya seller baru pindah lah dari Lex ke Ninja gitu kan. Dan tersebut kan di pick up sama mitra itu, mitra tertentu gitu. Nah, itu tetap masuk komisinya itu juga udah termasuk komisi berat apa sama komisi ter juga Mas. Nah, itu yang kedua.
Yang ketiga, kalau adalah seller baru kan di scan pakai Fitri, itu nggak mempengaruhi performa dari mitra tertentu, Pak. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, tadi kan di slide itu kan ada selama proses lead up berlangsung komisi dirilis seperti sebelum new MP shipper registration diimplementasikan. Itu maksudnya apa? Maksudnya apakah paket itu bisa di-share ke mitra lain gitu selama khusus untuk bulan ini doang gitu, Pak. Itu yang keempat tuh, Pak. Itu yang kelima, ini saya sering banget ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi kayak saran gitu Pak. Kita diwajibkan untuk memakai media driver ya Pak untuk sekian paket ya Pak ya. Iya. Nah, yang jadi Pak